Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Apakah semua hadir? Hadir. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW. Setelah Fathul Makkah, kaum muslimin semakin bertambah banyak dan kuat. Islami semakin meluas ke seluruh jazirah Arab. Hingga Baiklah, sebelum Ibu menampilkan PPT, Ibu akan menjelaskan materi tentang menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW. Rasulullah menunaikan ibadah haji ke Baitullah setelah Fathul Makkah. Kaum muslimin semakin bertambah banyak dan kuat. Islami semakin meluas ke seluruh jazirah Arab. Baiklah, Ibu akan menampilkan PPT yang menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW bersama lebih dari kaum muslimin berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Karena beliau melakukan haji qirah atau haji dan umroh, kemudian beliau menetap di Al-Hijun, yaitu suatu daratan tinggi di Mekah. Beliau tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari tarwiyah, beliau menuju Mina dan sholat zuhur hingga subuh di sana. Setibanya di Arafah, beliau memasuki tenda yang telah dipersiapkan dan wukuf di Arafah. Di Arafah inilah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di depan umat Islam, yang kemudian disebut sebagai khutbah wada. Selesai berkhutbah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur di sana. Khutbah Nabi Muhammad SAW dalam haji wada dan wahyu terakhir ketika tiba di Arafah menjelang waktu zuhur, beliau meminta disiapkan untuknya yang bernama Al-Qaswah. Beliau menaiki untanya dan menuju kaum muslimin yang sedang berkumpul di lembah Arafah. Menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, ketika wahyu terakhir turun, umat Islam sudah merasakan bahwa tugas Rasulullah SAW sudah berakhir. Hal ini membuat khawatir kalangan umat Islam karena akan kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai itu. Sejak saat itu hingga Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, meminta sampai berapa kali agar Rasulullah menunjuk orang lain untuk menjadi imam selain ayahnya Abu Bakar Siddiq. Dari penjelasan Ibu mengenai menceritakan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW, apakah anak-anak sudah memahami materinya? Baiklah, ya, itu penjelasan dari Ibu. Apakah anak-anak sudah memahami materi tentang menceritakan peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW? Paham, Ibu? Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar LKPD, dan disitulah anak-anak menulis kesimpulan atau rangkuman tentang materi peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW.
Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk menutup materi hari ini. Kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.